warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujarama Putra Aditya dari Prodi Manajemen 1. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Bu Sri Wahyuni selaku dosen pembimbing saya dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Untuk nilai ujian akhir semester Matematika Ekonomi, saya akan menjelaskan tentang 3 materi yang saya pelajari dalam semester 1 Matematika Ekonomi. Baiklah, masuk ke materi pertama, yaitu barisan dan deret aritmatika geometri. Barisan merupakan urutan dari suatu anggota-anggota himpunan berdasarkan suatu aturan tertentu. Setiap anggota himpunan diurutkan pada urutan atau suku pertama, kedua, dan seterusnya. Untuk menyatakan urutan atau suku Kn dari suatu bilangan dinotasikan UN. Barisan juga dapat didefinisikan sebagai fungsi dari bilangan asli atau fungsi yang domainnya himpunan bilangan aslinya, sehingga UN sama dengan F dalam kurung N. Misalkan UN sama dengan 2 tambah 1, maka suku keempat dari baris tersebut adalah U4 sama dengan 2 dalam kurung 4 ditambah 1 sama dengan 9. Penjumlahan suku-suku dari suatu barisan disebut deret. Penjumlahan suku-suku tersebut bisa dibuat dalam bentuk sigma. Barisan dari suku U1, U2, U3 sampai UN dinyatakan dalam fungsi Fn sama dengan UN F dalam kurung N sama dengan UN memiliki deret sebagai U1, U2, U3 tambah UN. Lanjut, baris aritmatika. Baris aritmatika merupakan baris yang nilai sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Selisih antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu sehingga UN kurang 1 sama dengan B. Sebagai contoh, baris 1, 3, 5, 7, 9 merupakan baris aritmatika dengan nilai B sama dengan 9 kurang 7 sama dengan 7 kurang 5 sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Lanjut ke deret aritmatika. Deret aritmatika yaitu penjumlahan suku-suku suatu barisan aritmatika. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku Kn baris aritmatika dapat dihitung sebagai Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U dalam kurung N kurang 1, atau sebagai Sn tambah A tambah AB tambah A tambah 2B tambah A tambah dalam kurung N kurang 2 B tambah A N kurang 1B. Lanjut ke sisipan. Jika hendak membuat sebuah baris aritmatika dengan telah diketahui nilai suku pertama dan suku terakhirnya, dapat disisipkan sejumlah bilangan di antara kedua bilangan tersebut. Sejumlah bilangan tersebut menjadi suku-suku baris aritmatika dan memiliki selisih antar suku berdekatan. Baris aritmatika tersebut memiliki suku Q tambah 2 dan diurut berupa A dalam kurung A tambah B, 2 tambah 2B, A tambah 3B. Yaitu lanjut ke materi barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suatu sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan R. Perbandingan atau rasio antar nilai suku dengan nilai suku sebelumnya yang berdekatan selalu sama, yaitu R, sehingga UN per UN kurang 1 sama dengan R.
Lanjut ke suku tengah. Suku tengah, jika barisan aritmatika merupakan jumlah suku ganjil, maka memiliki suku tengah. Suku tengah barisan aritmatika adalah suku ke setengah dari n tambah 1. Jika diselesaikan dalam rumus, UN sama dengan A tambah N kurang 1 B. Maka nilai suku didapatkan UN sama dengan A tambah N kurang 1 B. Deret geometri. Suatu deret geometri dapat menjumlahkan suku-sukunya sampai menuju tak hingga. Apabila deret geometri menuju tak hingga, di mana N lebih besar dari 0, maka deret ini dapat dijumlah menjadi Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Lanjut ke bunga sederhana atau future value. Future value adalah nilai akumulasi yang akan diterima di masa yang akan datang sebagai hasil yang akan dilakukan saat ini. Bunga sederhana adalah bunga yang dibayarkan hanya pada pinjaman dan investasi pokok saja. Jumlah uang dari bunga sederhana merupakan fungsi dari variabel-variabel pinjaman pokok, tingkat bunga per tahun, lamanya waktu pinjaman. Untuk menghitung bunga sederhana itu dapat diketahui dengan rumus SI sama dengan PO dalam kurung I dalam kurung N, di mana SI adalah jumlah bunga sederhana, PO pinjaman atau tabungan pokok, I sama dengan tingkat bunga, N sama dengan jumlah waktu atau jangka waktu. Orang yang membutuhkan uang dapat meminjam sejumlah uang dari orang lain ataupun lembaga keuangan seperti bank. Sejumlah uang yang dipinjam tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Bagi kreditor, pihak yang kekurangan dana, nilai uang yang mereka pinjamkan nilainya akan bertambah sesuai dengan jangka waktu karena uang tersebut menghasilkan bunga. Jika bunga dihitung berdasarkan jumlah uang awal yang dipinjam, biasa disebut dengan bunga sederhana atau simple interest. Sejumlah uang yang dipinjam tersebut atau pokok yaitu prinsipal. Bunga biasanya dihitung dalam presentasi tertentu dari pokok. Presentasi ini disebut dengan tingkat bunga atau interest rate untuk 1 tahun, sehingga dapat dituliskan dengan X persen P kali A. Selanjutnya yaitu bunga majemuk. Merupakan bunga yang dibayarkan dari hasil pinjaman atau investasi. Ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Sehingga bunga yang dihasilkan dari pokok pinjaman digabungkan lagi bersama-sama atau dibungakan lagi bersama-sama. Untuk menghitung bunga majemuk itu dengan rumus FVN sama dengan P dalam kurung 1 tambah I atau FVN sama dengan PO dalam kurung FVFI, N, di mana FVN yaitu future value tahun ke N dan FVIF yaitu future value interest factor atau nilai majemuk dengan tingkat bunga 1% untuk N periode. Bunga majemuk yaitu bunga yang akan diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode-periode sebelumnya. Bunga majemuk memiliki banyak variasi dan selalu berubah atau tidak tetap di setiap periodenya. Jika selalu berubah, bagaimana cara menghitungnya? Model bunga majemuk yaitu merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung misalnya
besarnya pengambilan kredit dari masa datang berdasarkan tingkat bunganya, atau sebaliknya. Untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa akan datang. Jika misalnya modal pokok sebesar P digabungkan secara majemuk dengan suku bunga per tahun setingkat I, maka jumlah akumulatif modal tersebut di masa datang setelah N tahun atau F dapat dihitung sebagai berikut. Setelah 1 tahun sama dengan F1 sama dengan P tambah P, I sama dengan P dalam kurung 1 tambah I. Dengan demikian jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang adalah Fn sama dengan P dalam kurung 1 tambah IN. I sama dengan tingkat bunga per tahun, N yaitu jumlah tahun. Bandingkan rumus ini dengan rumus deret ukur Sn sama dengan AP N kurang 1. Keduanya identik. P atau F di sini identik dengan A atau S. Dalam rumus deret ukur 1 tambah 1. 1 tambah I identik dengan P dalam deret ukur. Ringkasnya, Fn di sini identik dengan Sn tambah 1 dalam deret ukur. Lanjut ke present value dengan bunga sederhana. Present value dengan bunga sederhana adalah itu present value merupakan besarnya jumlah uang pada awal periode yang diperhitungkan atas dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah uang yang baru akan diterima atau dibayarkan beberapa periode berikutnya. Untuk menghitung present value yaitu dengan rumus PVO sama dengan PO sama dengan FVN per 1 tambah I. PO sama dengan FVN 1 per 1 ditambah I. Bunga sederhana, orang yang memiliki uang lebih biasanya akan meminjamkan atau menyimpan uang mereka pada lembaga keuangan yaitu seperti bank ataupun non-bank yang memberikan tingkat bunga tertentu. Selain itu, dapat juga diinvestasikan dalam surat utang atau obligasi dan saham. Bunga sederhana, seperti telah dijelaskan sebelumnya, orang yang membutuhkan uang dapat meminjam sejumlah uang dari orang lain ataupun lembaga keuangan seperti bank. Sejumlah uang yang dipinjam tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Persentase ini disebut dengan tingkat bunga atau interest rate 1 tahun untuk 1 tahun, sehingga dapat dituliskan dengan X persen P kali A tingkat bunga. Mempresentasikan nilai waktu dari uang yang dipinjamkan pada hari ini disebut present value. Lanjut ke bunga majemuk. Pada bunga majemuk, dasar pengenaan bunga pada setiap periodenya selalu berubah-ubah. Karena yang menjadi dasar untuk menghitung bunga majemuk adalah jumlah pokok periode sebelumnya ditambah dengan yang didapat pada periode sekarang. Sehingga dengan tingkat bunga yang sama, besarnya bunga yang diperoleh akan semakin besar. Hal inilah yang menjadi daya tarik bunga majemuk bagi para investor. Periode perhitungan bunga majemuk dapat dinyatakan dalam per tahun, per semester, per bulan, dan per minggu. Sehingga jika bunga dinyatakan dalam 4 bulan, maka tingkat bunga pun harusnya dinyatakan dalam 4 bulanan. Sehingga tingkat bunga per tahun harus dibagi 3. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.